teman-teman, perkenalkan, nama saya Miss Pemotri ini dari program studi Bahasa Psikoterapi. Coba kita jujur pada diri sendiri saat bangun tidur, apa hal pertama yang kita cari? Bukan buku pelajaran ataupun buku bacaan lainnya, tetapi handphone. Dari layar konsol itulah kita membuka dunia, seperti media sosial, membalas pesan, video, membaca berita, bahkan belajar. Dan tanpa kita sadari, di setiap sentuhan jari itu ada satu hal penting yang selalu ikut hadir di dalam, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini, bahasa Indonesia tidak hanya lagi ada di ruang kelas, tapi dia hidup di status WhatsApp, kolom komentar, Instagram, hingga konten TikTok yang ditonton oleh kita. Dan semua itu digenggam oleh Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha adalah generasi yang mampu berangkat. Kita punya bisa internet, media sosial, dan kecerdasan digital. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kita tidak hanya menjadi pemuda bahasa, tapi juga pencipta tren bahasa. Satu kata bisa viral dalam hitungan menit. Satu kalimat bisa menjadi ribuan bahkan jutaan. Artinya, apa yang kita tulis dan kita ucapkan ikut membentuk wajah bahasa Indonesia hari ini dan di depan. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat bicara, ia adalah identitas bangsa. Bahasa yang mempersatukan lapisan suku, budaya, dan bahasa daerah dalam kesatuan kebangsaan. Ketika kita sedang menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga, kita sedang berkata pada dunia, inilah bangsa. Di tengah derasnya pengaruh bahasa asing, mempertahankan bahasa Indonesia bukan berarti menutup diri. Justru sebaliknya, kita menunjukkan bahwa mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain tanpa kehilangan jati diri. Namun, kita bisa juga berkata, di dunia digital, bahasa Indonesia banyak menghadapi tantangan. Penggunaan bahasa asal-asalan, campur kata berlebihan, hingga ujaran kebencian yang dimasukan anak-anak. Jika tidak disadari, bahasa bisa kehilangan makna dan nilai. Padahal bahasa mencerminkan cara kita berpikir dan sikap kita. Disinilah peran Gen Z dan Gen Alpha menjadi sangat penting. Kita bukan hanya penikmat teknologi, tetapi juga menjaga etika berbahasa di ruang digital. Melestarikan bahasa Indonesia tidak harus dengan cara yang besar, tetapi dimulai dari hal sederhana seperti menulis caption dengan bahasa yang baik dan sopan, berkomentar tanpa merendahkan orang lain, membuat konten kreatif menggunakan bahasa Indonesia, dan bangga berbicara dan menulis dengan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang keren, kreatif, dan modern asal kita mau menggunakannya dengan sadar dan bertanggung jawab. Ketika kita berbicara dengan baik, kita sedang membangun peradaban. Ketika kita menulis dengan benar, kita sedang meninggalkan jejak untuk masa depan. Hari ini, masa depan bahasa Indonesia tidak hanya ada di tangan guru, sastrawan, atau pemerintah. Ia ada di genggaman kita, Gen Z dan Gen Alpha. Setiap kata yang kita tulis, setiap kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari siapa kita sebagai generasi bangsa. Mari jaga bahasa Indonesia, mari gunakan dengan bangga, karena di tengah dunia yang terus berubah, bahasa inilah yang membuat kita tetap Indonesia.